Siapa yang tak mengenal sosok Ratu Kalinyamat? Ia adalah perempuan yang paling awal dalam pergerakan anti-kolonialisme di Nusantara. Perempuan dengan nama asli Retna Kencana ini berkuasa pada tahun 1549 hingga 1579 dan menjadi figur tokoh masyarakat yang hingga kini sangat dikagumi di Jepara dan sekitarnya. Ratu Kalinyamat merupakan tokoh wanita yang terkenal pada abad ke-16 dan telah berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Ia adalah tokoh yang berparas cantik, berkepribadian gagah berani, seperti yang dilukiskan oleh penulis Portugis melalui pujian Rainha de Japora, Senhora Poderosa Erika, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan sangat berkuasa. Kiprah besar Ratu Kalinyamat salah satunya adalah melakukan 4 kali penyerangan kepada Portugis yang kala itu berkoloni di wilayah Indonesia. Kemampuan Ratu Kalinyamat memimpin pasukan dalam jumlah besar yang dilengkapi dengan persenjataan serta kapal besar ini membuat Ratu Kalinyamat juga dijuluki sebagai pahlawan maritim perempuan dari Jepara. Selama 30 tahun berkuasa, Ratu Kalinyamat membentuk armada laut yang kuat, bahkan termasuk yang paling kuat di Nusantara. Ia menjadikan Jepara sebagai poros maritim kawasan pantai utara Jawa. Kota pelabuhannya ramai dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Seiring dengan itu, Jepara muncul sebagai sebuah emporium baru kerajaan maritim yang disegani kerajaan-kerajaan tetangga. Atas dasar perjuangan Ratu Kalinyamat yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia tersebut, Ratu Kalinyamat diusulkan penganugerahan gelar sebagai pahlawan nasional oleh Yayasan Dharma Bakti Lestari yang didukung oleh unsur masyarakat Jepara serta akademisi dari Indonesia serta Portugal. Bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2023 kemarin, usulan penganugerahan gelar tersebut diterima usai perjuangan yang sangat panjang. Dan secara resmi, Presiden Joko Widodo memberikan gelar penganugerahan pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat melalui keputusan Presiden nomor 115/TK tahun 2023 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Sebagai bentuk ungkapan syukur atas gelar tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Pawai Ratu Kalinyamat yang digelar pada Senin 13 November 2023. Halo, apa kabar pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Galus Septinanti, dalam episode catatan sang jurnalis kali ini. Nah, mumpung saya ada di Kabupaten Jepara ini pemirsa, dan kebetulan sekali pada hari ini nantinya akan dilakukan arak-arakan penganugerahan Ratu Kalinyamat ini sebagai pahlawan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Seperti apa keseruannya? Simak selengkapnya dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Pawai Ratu Kalinyamat ini dimulai dari titik awal kantor Balai Desa Gedangan, dilanjutkan ke Jalan Raya Walahan Gotri, Jalan Pecangaan Damaran, dan menuju Jalan Raya Jepara Kudus, hingga singgah sebentar di Makam Mantingan yang berada di Jalan Sultan Hadrilin, dan menuju ke Pendopo R.A. Kartini, Kabupaten Jepara. Sepanjang perjalanan, para rombongan pawai Ratu Kalinyamat ini disambut lambaian dan sorakan warga masyarakat Jepara dan para pelajar dari berbagai jenjang. Mereka berjajar rapi di pinggir jalan dengan membawa poster Ratu Kalinyamat dan bendera merah putih.
Rombongan Forkopimda pun nampak melambaikan tangan kepada masyarakat yang setia menunggu pawai sejak pagi. Sampai di depan kantor Kecamatan Kalinyamatan, rombongan pawai berhenti sejenak untuk menikmati suguhan tarian dari warga masyarakat setempat. Nampak PJ Bupati Kabupaten Jepara Edi Supriyanta turut asik menikmati tarian didampingi sang istri. Demikian halnya dengan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat, yang nampak bertepuk tangan dan menikmati suguhan tarian, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat titik awal dari rombongan arak-arakan ini memulai pawainya dari Balai Desa Gedangan dan dilanjutkan ke titik kumpul yang kedua, yaitu ada di Makam Antingan ini. Yang tadi para rombongan ini tiba di sini kurang lebih pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh budayawan Sujiwo Tejo. Dan para rombongan ini langsung melakukan prosesi yang dilakukan di pendopo yang ada di Masjid Astana Sultan Hadlirin ini, dan kemudian melakukan penandatanganan penganugerahan Ratu Kalinyamat ini sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian para rombongan ini pemirsa melanjutkan acara berikutnya, yaitu melakukan ziarah dan juga tahlil ke makam Ratu Kalinyamat yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari acara ini, terus saksikan catatan sang jurnalis episode kali ini pemirsa. Nah pemirsa, di samping kanan saya ini sudah ada salah satu pegiat budaya, ini ada Mbah Sujiwo Tejo. Mbah Sujiwo Tejo, apa kabar? Baik. Salam Laskar Kalinyamat. Oke, sehat ya Mbah ya? Ya, pangestu. Oke, Mbah tadi kan juga mengikuti serangkaian acara yang bersama Pak PJ tadi ya Mbah ya, untuk penganugerahan Ratu Kalinyamat ya? Ada Dewan Pakar, pengusulan Kalinyamat, ada Profesor Suratno, ada Lestari Murdiat, ada dan lain-lain. Thank you. Okay. Ada murid-murid banyak tadi. Oke, ramai ya Mbah ya? Ada pemimpin masjid juga ramai. Oke. Oh, ada yang dandan Kalinyamat. Oh iya. Ya, pakai trisula. Iya, Ratu Kalinyamat tadi ya. Sama ada yang nari juga ya Mbah ya? Ada yang nari, bagus. Mbah tadi melihat adanya penganugerahan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional ini seperti apa? Seneng karena dari kecil saya nggak percaya bahwa Kalinyamat itu identik sama pelacur. Itu dari kecil. Jadi kecilku tuh di Jawa Timur, aku sering nonton ketoprak. Waktu itu setiap kali muncul Kalinyamat pasti tapa telanjang. Aku nggak tahu, punya feeling kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Cuman aku nggak punya pengetahuan ilmiah, nggak punya apa. Waktu itu rasanya nggak mungkin aja. Gitu aja. Oke. Nah, ketika kesini terus ketemu para ahli, termasuk Dr. Koni Rahagundini yang ahli pertahanan itu, terus mereka studi ke Portugis dan lain sebagainya. Ternyata pada abad 16-an tuh, ya? Gila, untuk penduduk Jepara yang nggak sampai 3.000, dia bisa mengirim 15.000 tentara ke Malaka, ke Ternate. Itu berarti dia punya kemampuan untuk menggalang orang kan, dari Cirebon, Sultan Banten, ada 5 kesultanan. Nah, aku semakin nggak percaya, terus dari mana istilah tapa telanjang itu? Ternyata aku nanya, thank you, termasuk ke Habib, Mudo itu, siapa namamu? Galuh Mbah. Galuh. Itu di Jawa itu, tahun 70-an aku masih dengar dari ibuku. Kalau kamu sudah habis-habisan, itu jenenge Mudo. Mudo. Wah, Galuh itu untuk jadi wartawan sampai Mudo. Artinya habis modal, habis. Nah, di situ mungkin Ratu Kalinyamat itu kan kaya. Mungkin dia habis-habisan. Untuk itu tadi ya, mengerahkan. Disebut Topo Mudo. Nah, terus diseraplah sama ketoprak. Ini feelingku terus. Terus dimanfaatkan untuk Belanda supaya tidak bangga terhadap Kalinyamat. Dibikinlah pelacur, makanya sendangnya di sana kalau sampai hari ini aja masih banyak celana dalam.
di Sendang, di Petilasan. Kita kemarin ke situ posisi tanggal 4 itu masih ada celana dalam. Jadi Ratu Kalinyamat diidentikan sama seks. Makanya ketika jadi pahlawan nasional, aku seneng gitu. Aku bersyukur. Oke. Ini kan Mbah Sujiwo Tejo juga termasuk salah satu sosok yang memperjuangkan Ratu Kalinyamat juga statusnya naik. Bantu-bantuin lah, jangan memperjuangkan lah. Bantu-bantu. Berjuang itu urusannya Rhoma Irama. Oke. Berjuang lah. Waduh. Kita happy-happy aja bantu-bantu. Salah satu pendukung ini dalam tim 10 itu termasuk Habib Lutfi. Jangan lupa. Jadi aku sering ketemu Habib Lutfi juga di Pekalongan. Oke, Mbah, ini harapannya setelah diberikan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat ini untuk generasi-generasi selanjutnya seperti apa ini? Itu tergantung pada pemimpin daerahnya, entah itu PJ atau nanti setelah pilkada. Karena banyak tempat juga ada pahlawan, juga nggak ngaruh apa-apa itu, gitu loh. Di banyak tempat yang sudah punya pahlawan, ternyata makin lama makin terkikis. Misalkan ada Bung Tomo, tapi kalau itu nggak digaungkan terus lama-lama orang nggak punya kebanggaan pada Bung Tomo, nggak punya kebanggaan pada Diponegoro, nggak punya kebanggaan pada Sentot, Prawira Dirja. Kalau ini nggak digaungkan terus, sekarang masih gini karena baru dianugerahi. Kalau nggak digaungkan terus melalui kesenian, melalui aku seneng laskarnya kan Kalinyamat kan bolanya. Jadi nama-nama terus ada gitu loh. Atau Jenang Kalinyamat, ada Ukir Kalinyamat aja. Kalau enggak lama-lama festival busana Kalinyamat, make up Kalinyamat tiap tahun gitu loh. Harus ada upaya itu tadi ya. Iya, lomba make up rias Kalinyamat. Kalinyamat itu yang bener begini atau tutup segini, gitu loh. Terserah gitu loh. Jangan pengaruh Hindu masih ada, apa totalnya sudah Islam. Kan itu kan bagus. Lomba-lomba cerpen. Di tiap itu cerpen tentang Ratu Kalinyamat atau novel. Banyak. Kalau enggak lama-lama mati. Itu aja tuh harapan. Berarti memang perlu dukungan dari pemerintah juga, nggak berarti sampai di sini aja ya berarti ya? Iya, kalau enggak cuman hura-hura sehari ya 2 hari. Selesai. Iya. Gitu perlu berkelanjutan lagi berarti ya? Gaung Bung Tomo masih ada nggak di Surabaya? Gaung di Jogja, di Ponorogo masih ada nggak? Di Aceh masih ada nggak gaung Jutnya Aden? Jangan-jangan juga udah nggak ada karena udah biasa, udah lama jadi pahlawan gitu. Itu aja. Oke, ajakan dong Mbah untuk generasi muda sekarang untuk lebih kenal sejarah lagi, terutama Ratu Kalinyamat. Nyekar. Nyekar karena nyekar Ratu Kalinyamat. Ini aja banyak yang penyekar tadi lebih banyak ke Nun Sewu, ke suaminya, gitu loh, ke sebelah-sebelahnya gitu. Mungkin masih dianggap ya perempuan di belakang lah. Kalau aku lihat, walaupun aku nggak terlalu melihat tadi, kelihatannya yang penuh di sana gitu, di tengah gitu loh. Padahal atau nggak enak ada Mbah Sujiwo Tejo di pojokan? Aku nggak tahu ya, gimana? Enggak. Tapi memang mereka karena perempuan masih di belakang. Aku setuju, kartu keluarga aja pasti suami kan. Gimana kalau suaminya goblok? Bukan berarti dia nggak nyari nafkah nggak apa-apa. Tapi kalau goblok dia nggak bisa mimpin. Tetap aja kartu keluarga kepalanya suami. Menurutmu nggak fair? Bener nggak sih kalau perempuan tuh dinikahi? Kalau laki-laki menikahi, apa salahnya kadang-kadang galuh menikahi siapa gitu? Istilahnya gitu loh. Bukan galuh dinikahi. Jadi percuma kita ngomong Kalinyamat kalau nggak ada perubahan-perubahan. Nggak bisa Sujiwo Tejo menikahi Galuh misalkan, Nun Sewu gitu. Bisa aja Galuh menikahi Sujiwo Tejo. Kenapa perempuan masih dalam posisi dinikahi? Kenapa cerai masih dari pihak cowok? Itu salah satu untuk menggaungkan Kalinyamat ini. Karena dia gila, dia bisa menghimpun 5 kesultanan loh. Untuk menyerang, untuk ngirim pasukan ke Malaka. Iya, Malaka, thank you. Kalau dia nggak punya kekuatan lobby, gimana? Itu aja sih. Jadi percuma kita mengagung-agungkan Kalinyamat kalau nggak ada dampak, impact ke kehidupan kita, emansipasi yang tidak diinginkan Kartini. Intinya harus ada perubahan mindset juga ya Mbah ya? Selain kartu keluarga, kalau suaminya ho-ha-ho-ho, lola-lolo, ya jangan dianggap kepala keluarga dong. Istrinya, ini bukan, walaupun pendapatan suaminya tinggi, tapi lola-lolo, dia bukan pemimpin rumah tangga. Istrinya. Kamu udah punya suami? Belum. Belum. Nanti kalau punya suami, misalkan suamimu itu
Joko gitu aja, Joko. Boleh. Pasti kamu kan galuh, kamu dipanggil Bu Joko. Iya. Nggak fair. Banyak perempuan yang kehilangan namanya setelah punya suami, nama belakangnya nama suami. Kenapa nggak nama biasa aja? Kalian berjuang itu, kalau nggak kalian tetap di bawah. Artinya memang ini perlu diperjuangkan untuk semua kalangan juga ya Mbak ya, nggak cuma perempuan juga. Laki-laki juga berjuang untuk ini nggak? Ya, perempuan, kalau aku enak aja Enak gitu. aja ya? Perempuan maksudku dari tingkat ilmiah diperjuangkan melalui cerpen-cerpen, melalui digalakkan kamu usul lomba emansipasi itu konkret itu 21 April atau 10 November meminjam momentum Kalinyamat, emansipasi dalam bentuk pentas, dalam bentuk pembacaan puisi, dalam bentuk apa aja lah tiap tahun. Oke, makasih ya Mbak Tejo. Ya, oke. Semoga nanti para generasi muda juga nonton ini, setelah ini sering ziarah juga. Ya. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Mbah Tejo untuk Anda. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, setelah kita tadi menyaksikan bersama bagaimana khidmatnya prosesi ziarah dan juga tahlil yang dikumandangkan di makam Ratu Kalinyamat yang ada di belakang saya ini. Dan saat ini PJ Bupati Kabupaten Jepara beserta rombongan ini melanjutkan perjalanannya ke Pendopo Kartini Kabupaten Jepara untuk melakukan prosesi selanjutnya pemirsa. Dan ikuti terus perjalanan saya dalam catatan sang jurnalis. Usai menyelesaikan prosesi dan ziarah di makam Mantingan, para rombongan pawai Ratu Kalinyamat melanjutkan perjalanan menuju ke Pendopo RR Kartini, Kabupaten Jepara. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah tidak asing lagi. Saya sedang bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Jepara, ada Pak Edi. Pak Edi, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Pak Edi, ini kan tadi saya mengikuti serangkaian acara yang kirap tadi ya Pak ya, yang arak-arakan tadi ya. Ini Bapak melihat Kabupaten Jepara ini punya pahlawan nasional satu lagi nih Pak. Betul. Gimana Pak perasaannya Pak? Perasaannya bangga, senang, selaku warga Jepara. Artinya apa? Ibu Ratu Kalinyamat yang dinanti-nantikan, yang sudah diusulkan sejak tahun 2007, 2008 ya, oleh Bupati terdahulu itu, sampai saat ini kita bisa bisa senang karena ada penghargaan pahlawan nasional oleh Bapak Presiden. Tentunya proses panjang ini dilakukan oleh bersama teman-teman, termasuk yang dilakukan oleh para budayawan, oleh sejarawan, dan dibantu juga oleh Ibu Rere dari Wakil Ketua MPR RI. Ya senang lah. Senang ya Pak ya. Warga Jepara juga ikut senang. Ini kan Ratu Kalinyamat menjadi perempuan satu-satunya di tahun ini yang dapat penghargaan pahlawan nasional ya Pak ya. Ya, ada 6 pahlawan nasional. Kebetulan Ibu Ratu Kalinyamat satu-satunya wanita di Indonesia ini yang di tahun 2023. Pak, ini tantangannya apa ini Pak untuk dapat anugerahan nama ini Pak? Tantangannya memang karena prosesnya panjang tentunya dalam mengajukan pahlawan nasional ini kan nggak semudah itu. Harus dilengkapi data-data, termasuk data primer. Kebetulan data primer ini kan ditemukan oleh dia ada di gereja tua di Portugal, dan dalam bahasa-bahasa yang masih bahasa Portugal kuno, juga. tapi sudah diterjemahkan dengan bahasa asing, Inggris. Nah ini kemarin ada mahasiswa S3 di sana yang mempelajari budaya dan menemukan, dan ini alhamdulillah disampaikan ke
ke pusat dan akhirnya bisa disetujui sebagai pahlawan nasional. Oke, setelah perjuangan panjang ini ya Pak ya. Pak, ini apa yang akan dilakukan oleh Kabupaten Jepara ini Pak setelah Ratu Kalinyamat ini jadi pahlawan nasional? Tentunya secara fisik mungkin nanti dalam minggu ini kita akan memberi nama MPP pelayanan mall itu menjadi nama, kita memberikan nama Ratu Kalinyamat. Jadi dalam waktu dekat. Secara fisiknya itu. Pemda bekerja sama dengan MPR RI akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru sejarah di tingkat SD dan SMP sebanyak 200 orang pemahaman tentang Ratu Kalinyamat. Tentang literasinya ya Pak ya, literasi. berarti ya. Dan ini diberikan agar apa? Nanti guru-guru yang sudah diberikan pelatihan ini bisa memberikan informasi kepada anak didik kita. Gitu. Oke, ini Pak, yang terpenting adalah anak muda ini. Kembali lagi untuk milenial sekarang ya Pak ya, untuk mengingat lagi sejarah Ratu Kalinyamat, kemudian untuk mencontoh kepribadian beliau juga. Ini seperti apa harapan dari Pak Edi sendiri? Banyak harapan. Contoh yang diberikan oleh Ibu Ratu Kalinyamat ini memang banyak. Yang pertama adalah selaku sebagai pemimpin negarawan yang luar biasa bijaknya, pemberani, jujur, dan itu kedua sebagai istri yang setia kepada suaminya. Nah, dua contoh inilah yang menjadi dasar anak-anak muda milenial sekarang ini harus sama, paling tidak harus lebih dari perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Ratu Kalinyamat. Karena saat ini kita kan sudah gampang, medianya banyak, fasilitasnya gampang, teknologinya juga maju. Jadi harapannya belajar yang rajin, membuat inovasi, kreativitas untuk membangun Jepara lebih maju lagi. Oke, artinya zaman boleh beda, tapi semangatnya tetap harus sama atau lebih gitu ya Pak ya. Oke, Pak Edi terima kasih atas kesempatan waktu sorenya ya Pak ya. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, demikian wawancara saya dengan PJ Bupati Kabupaten Jepara, Bapak Edi untuk Anda. Dengan suksesnya gelaran pawai Ratu Kalinyamat ini, tentunya melahirkan rasa bangga tersendiri bagi warga Jepara dan munculnya harapan baru bagi generasi-generasi selanjutnya untuk dapat meneladani sosok heroik Ratu Kalinyamat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis sudah hadir. Ini Gus Hais selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Gus Hais, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke. Siap. Gus Hais masih di momen tadi saya kan mengikuti acara kirap atau arak-arakan ya dari Ratu Kalinyamat sendiri ini. Gus Hais melihat prosesi tadi, kemudian melihat penganugerahan Ratu Kalinyamat jadi pahlawan nasional seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi ini kabar yang menggembirakan, yang sangat luar biasa, merupakan keberkahan bagi seluruh warga Kabupaten Jepara. Pahlawan nasional dari sosok perempuan kita bertambah lagi, yang dulu R.A. Kartini, sekarang bertambah lagi Ratu Kalinyamat. Ini menunjukkan bahwa ternyata dari pojok Pantura Kabupaten Jepara ini dahulu kala banyak sekali sosok-sosok wanita perempuan yang sangat luar biasa. Yang terbaru adalah Ratu Kalinyamat yang telah diakui Presiden dan kemarin dikukuhkan sebagai pahlawan nasional tanggal 10 November 2023 itu. Gitu, Pak. Jadi memang masyarakat Jepara juga cukup berbangga juga terhadap hal tersebut ya, Gus ya? Iya, betul. Termasuk DPRD juga ya merasa kita bersyukur sekali karena kita juga bagian daripada ikhtiar saat itu. Kita membuat tanda tangan petisi dukungan semua pimpinan dan anggota DPRD setahun yang lalu, dan alhamdulillah itu tentu menjadikan bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk menganugerahi gelar tersebut gitu. Ada tantangan nggak ini Gus waktu itu tadi memberikan dukungan? Tantangan sih untuk dukungan kita nggak sulit ya, dari wakil rakyat, dari masyarakat, prinsip apalagi kaitannya dengan
orang Jepara tentu semua sepakat dan mendukung sekali. Justru yang menjadi tantangan yang saya tahu itu adalah tim verifikatornya daripada ahli-ahlinya dari pusat dalam rangka menganugerah itu kan betul-betul digali referensi sejarahnya, literasinya, dan itu ternyata hanya ditemukan sedikit saja tentang sejarah tentang Ratu Kalinyamat yang di Indonesia ya, tapi justru banyak ditemukan di Portugis. Nah, inilah sehingga kami berharap dengan diakuinya itu nanti pemerintah bisa untuk meningkatkan literasi sejarah artikel tentang sosok Ratu Kalinyamat itu, dan itu kemudian bisa masuk kurikulum di pendidikan dari tingkat dasar mau sampai tingkat menengah atas, bisa untuk menambah sejarah warga masyarakat Kabupaten Jepara. Oke, selain menambah literasi mengenai Ratu Kalinyamat, apa yang harus dilakukan pemerintah kabupaten sendiri setelah dikukuhkannya Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional ini, Gus? Saya kira penghormatan bisa melalui bentuk ya, dukungan itu kan bisa fisik, bisa kemudian berbentuk visual. Nah, fisik tentu kemarin ada yang usul macam-macam, ada yang usul patung di depan pasar Kalinyamat, Icon gitu ya. Ada yang usul begitu, itu masuk ke kami, masuk ke Bupati juga di depan pasar Kalinyamat itu kan namanya Pasar Kalinyamat, kemudian dibikin patung di sana sosok Ratu Kalinyamat. Nah, karena kemarin di mana di Pekalongan kalau nggak salah ada gelar pahlawan yang kemudian dibuatkan patung di depan pasar itu. Ada yang memberikan usulan begitu. Nah, tentu ini kan usulan-usulan yang bersifat menurut saya visual fisik ya, simbolik gitu ya. Simbolis saja ya. Tapi menurut saya ya itu baik, tapi termasuk juga memberikan pemugaran makam Ratu Kalinyamat menurut saya lebih tepat saat ini. Lebih bagus, tapi dengan tidak mengurangi keasliannya daripada makam mantingan itu. Tadi kan setelah ikon, kemudian pemugaran dari makam sendiri. Untuk generasi muda ini, mungkin kan ada yang baru tahu juga mengenai Ratu Kalinyamat. Kedepannya seperti apa harapannya, Gus? Menurut saya sosok Ratu Kalinyamat perlu menjadikan inspirasi buat anak-anak muda sekarang, apalagi anak-anak perempuan sekarang. Kita bisa melihat sosok wanita yang sangat gigih, yang bisa berkuasa saat itu, pemberani, penakluk. Ini tentu bisa menjadikan spirit ya, motivasi bagi anak-anak muda saat ini, bagaimana untuk, apalagi kalau digabungkan dengan Raden Adjeng Kartini tentang emansipasi wanita, tentu kaitannya dengan apalagi menghadapi pemilu ini, sebenarnya tidak ada jarak dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir atau berjuang dalam hal politik. Wanita, perempuan semuanya bisa untuk bahkan itu diatur dalam konstitusional, bahkan wanita harus terisi wajib minimal 30% dalam caleg khususnya. Ini artinya menunjukkan pemerintah Indonesia juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintah, bagi perempuan, sehingga bagi saya tidak ada alasan bagi perempuan yang kemudian tidak bisa menyalurkan minat bakatnya di dunia politik, misal di pemerintahan. Jadi semuanya saya kira bisa, dengan tetap ingat menjaga kodrat wanita gitu. Artinya memang nggak perlu minder lagi sekarang wanita ya. Wanita punya peran sendiri gitu ya. Gus ya. Terima kasih Gus Hais. Sama-sama, telah bersama Lingkar TV. Dan itu tadi pemirsa catatan sang jurnalis wawancara saya dengan Gus Hais selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara untuk Anda. Sejak beberapa tahun terakhir, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat turut mendorong Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Pihaknya ingin perjuangan tokoh perempuan asal Jepara tersebut dikenal dan menjadi inspirasi banyak orang. Dan kini, perjuangan panjangnya mendapatkan penganugerahan Ratu Kalinyamat pun akhirnya terbayar sudah. Pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, masih bersama saya Galus Nanti. Dan ini di samping kiri saya ini ada Bu Lestari Murdiat, ini selaku Wakil Ketua MPR RI ya Bu ya.
atau biasa dipanggil Bu Reri. Bu Reri apa kabar, Bu? Ya, terima kasih. Sehat ya semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, ini kan di momen yang termasuknya momen bahagia juga ya, Bu ya. Tadi kan saya juga mengikuti serangkaian acara yang tadi siang, Bu, yang arak-arakan itu oleh ya. pemerintah daerah ya. Iya. Ibu melihat mengenai penganugerahan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional seperti apa, Bu? Iya, jadi sebetulnya pertama-tama tentu izinkan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Jepara, khususnya dan semua saja yang memang selama ini bersama-sama menginginkan agar Ratu Kalinyamat dapat dianugerahi gelar pahlawan nasional. Jadi kalau kita melihat, saya sendiri bukan berkenalan ya kalau mendengar Ratu Kalinyamat sudah lama, tapi secara khusus tahun 2013 waktu itu Wakil Bupati Jepara almarhum Pak Subroto itu menyampaikan kepada saya bahwa pemerintah Kabupaten Jepara sejak 2007 itu berusaha untuk mendapatkan atau mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Berarti memang sudah lama ya? Sudah Bu, lama. Ya, pemerintah Jepara, kemudian beliau mengatakan, "Yu aku dewangi." Dia bilang. Ya wangono aku, karena kebetulan saya sendiri kan memang berlatar belakang arkeologi, ya jadi memang dunia sejarah tidak jauh dari minat saya. Nah kemudian hal tersebut kami tekuni. Waktu itu Pak Hadi masih menjadi kepala dinas bersama-sama dengan Pak Hadi. Kemudian bahkan saya meminta kawan-kawan dari Pusat Arkenas untuk membantu memberikan atau mencarikan sumber-sumber mengenai perempuan Jawa, para pemimpin perempuan Jawa. Dan akhirnya di 2018 kami memutuskan membentuk sebuah tim yang secara khusus melakukan penelitian untuk mempersiapkan pengajuan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Nah, ini ditarik ke belakang karena sebelumnya setelah saya mendapatkan permintaan dari almarhum Pak Subroto waktu itu, kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa pihak yang memang terlibat dalam proses pemberian gelar. 2014 atau 15 awal. 14 Pak Broto masih menjabat kok. Kemudian saya berjumpa dengan Profesor Anhar Gonggo. Beliau menyampaikan kepada saya kenapa Dewan Gelar atau tim penilai menolak, karena ada beberapa alasan sebagaimana yang sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Jepara. Yang pertama adalah harus dibuktikan bahwa ini bukan mitos. Oke, harus Ya, sesuai fakta. Harus gitu. jadi bahwa memang ada. Kedua, kalaupun ada, kepahlawanannya itu harus bisa dibuktikan secara akademis. Gak bisa main, mungkin pahlawan menurut kita satu, dan makam tidak bisa dianggap sebagai kalau ada makamnya ini dianggap tokohnya ada, karena banyak sekali folklore, kemudian legenda yang menyebutkan petilasan atau makam seseorang adalah bukti bahwa keberadaan orang tersebut ada. Nah, jadi kita berhadapan dengan banyak sekali hal-hal tersebut. Nah, berangkat dari penolakan itulah hal-hal apa yang kemudian menjadi dasar dari penolakan. Kemudian saya memutuskan untuk membentuk sebuah tim ahli yang terdiri dari para ahli yang kebetulan memiliki minat yang sama, konsen yang sama juga, di bawah Yayasan Dharma Bakti Lestari yang kemudian sejak tahun 2018 secara khusus melakukan penelitian. Jadi di bawah koordinasi dari Profesor Profesor Ratno gitu, yang kemudian ada Profesor Alamsyah yang sebetulnya dari Undip dari tahun 2009 juga sudah mulai terlibat. Kemudian ada Mas Dr. Indwansyah, kemudian ada Ibu Dr. Koni Rahakudini Bakri yang duduk sebagai tim inti dan dibantu banyak peneliti-peneliti lain. Nah, perjalanan ini perjalanan panjang, Mbak. Perjalanan yang dari 2018 sampai kemudian naskah akademiknya selesai. Ini udah kita seperti orang ujian, berhasil dipertahankan, dan setelah dipertahankan kemudian ya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk penganugerahan ini. Tapi prosesnya sendiri sangat panjang, bahkan di dalam perjalanan tim juga sempat frustrasi karena secara akademik tidak ditemukan. Jadi ada persyaratan-persyaratan bahwa untuk
melakukan pembuktian itu ada serangkaian dokumen diperlukan. Karena secara arkeologi nggak ada peninggalannya. Jadi kami meminta bantuan teman-teman arkeologi, berat peninggalannya nggak ada sama sekali. Hanya makam saja yang dibilang petilasan juga tidak ada peninggalannya, tidak ada situsnya, tidak pernah ada penggalian secara akademik. Lalu akhirnya diputuskan ada satu pendekatan yaitu studi literatur. Nah, studi literatur harus betul-betul literatur sejarah yang memang menunjukkan satu, keberadaan sang ratu itu ada. Yang kedua, dari literatur tersebut dapat menunjukkan bahwa memang aspek-aspek kepahlawanannya itu ada. Nah, tim melakukan pengkajian dan sumbernya terbatas sekali. Sampai akhirnya ya memang ini Gusti Mboten Sare, tim peneliti mendapatkan kesempatan menemukan seorang mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil S3 di Portugis, kemudian menjadi bagian dari tim kita juga untuk kemudian mencari dokumen-dokumen baru dan akhirnya mendapatkan 8 sumber primer baru yang dapat dipertanggungjawabkan yang secara keilmuan. Ditemukan di luar negeri. Ditemukan di luar negeri karena catatan mengenai situasi bagaimana periode sekitar abad 15 sampai dengan 16 ketika Portugis ada di perairan ya di sekitar Malaka itu kan yang punya Portugis. Kita nggak punya catatan itu. Dan yang sekarang kita temukan yang dikenal itu hanya terbatas sekali, hanya satu Suma Oriental punya dari Tome Pire itu aja. Terbatas itu saja. Kemudian tim menemukan ada satu sumber lagi, dicoba dicari di sana sampai akhirnya singkat kata berhasil menemukan 8 sumber baru lagi yang setelah itu juga ada kerumitannya karena dokumennya juga menggunakan bahasa Porto yang tua, harus translate dulu harus gitu ya, dijadikan dibaca lagi seperti kayak kita membaca ejaan lama begitu kan, harus dibaca lagi ulang, diterjemahkan dalam bahasa Inggris baru kemudian para peneliti melakukan telaah dan hasilnya memang luar biasa karena dari telaah tersebut dapat Bu Koni Rahakundini menyimpulkan bahwa tentara Portugis itu dulu kalau melihat kapalnya Ratu Kalinyamat itu seperti kita lihat kapal Indo Amerika sekarang. Nah, itu yang ditemukan. Nanti bukunya bisa dibaca dan kemudian juga begitu banyak aspek-aspek teknik akademik ya, aspek akademis yang harus diikutin untuk betul-betul membuktikan satu. Yang pertama satu udah nih, dapat nih. Ini bukan tokoh mitos, itu ada. Yang kedua, apa aspek kepahlawanannya? Selesai kan? Poinnya apa aja? Setelah selesai, setelah didapatkan, disusun sebuah naskah akademik, dilakukan berkali-kali loh, berkali-kali diskusi ilmiah, seminar, sampai kita selesai. Dan kemudian, nah ini yang paling sulit. Karena ternyata selama ini Ratu Kalinyamat itu dianggap sebagai seseorang yang luar biasa itu hanya di wilayah Jepara saja. Jawa ke timur, itu penolakannya tinggi sekali. Ini ada hubungannya dengan konflik ketika pertikaian dengan Arya Penangsang. Nah, jangan pernah lupa di dalam politik selalu ada satu periode di mana periode sebelumnya periode setelahnya menafikan atau menegasi periode sebelumnya. Nah, ini terjadi dengan cerita Ratu Kalinyamat atau sejarah Ratu Kalinyamat, apalagi ketika perpindahan kerajaan dari pesisir masuk Mataram. Dan di situ sulit sekali untuk menjelaskan bahwa Ratu Kalinyamat memiliki ketokohan karena kemudian yang digembar-gemborkan itu justru hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi dikaitkan dengan tapa budanya, tapi bahkan kami menemukan menemukan satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh peneliti beberapa tahun yang lalu mengenai erotisme. Jadi bagaimana Ratu Kalinyamat selalu dikaitkan dengan erotisme, bagaimana Ratu Kalinyamat padahal faktanya gimana, Bu? Ya kan faktanya kita temukan berbeda. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah image itu harus juga kita perangi. Jadi tantangan juga berarti ya? Betul, dan oleh karena itu malah bertahun-tahun ada lakon ketoprak itu yang selalu kan menggambarkan Ratu Kalinyamat telanjang, rambutnya panjang, terus nanti yang diangkat itu pembunuhannya keset kepala, pakai darah, kebencian gitu kan. Bahkan hal-hal yang mungkin
saya nggak tega ya. Saya selalu kemarin saya ditanya beberapa media juga, saya bilang saya nggak tega menyampaikannya. Tapi itu betul-betul terjadi dan itu ada di dalam dokumentasi. Mungkin kawan-kawan malah agak kaget ini. Yang teman-teman tim ahli sudah membantah. Ada satu makam yang disebut sebagai makam Ratu Kalinyamat dari pemakaman di Imogiri yang berasal dari abad 17-an. Udah gak nyambung kan? Tapi di situ itu ditempatkan sangat di bawah. Maksudnya beliau itu sebagai ngapunten, saya nggak tega nyebutnya, mendegradasi beliau itu bukan sekedar selir, itu juga perempuan penghibur yang kita patahkan. Mana bisa, periodenya aja udah jauh sekali. Tapi yang ingin saya sampaikan, pembelokan sejarah itu terjadi. Mungkin teman-teman di Jepara nggak sadar, tapi tim ada itu, ada kelihatan itu makamnya nomor 17 atau 18 ya, ada makamnya di situ dan tidak dihargai. Kita bisa patahkan, semua orang tahu di sini makamnya Ratu Kalinyamat, Bung Karno aja datang ke sini gitu. Tapi mungkin teman-teman nggak sadar yang dari sini ada satu tempat diakui sebagai makamnya Ratu Kalinyamat di pemakaman raja-raja, dan dia ditempatkan di tempat yang sangat tidak terhormat karena dia dianggap perempuan penghibur istana. Itu betul-betul loh. Nah, ini sama kan dengan cerita-cerita yang berkembang. Lebih menyedihkan lagi adalah Kon Ketoprak dengan judul ada Mas Sujiwo Tejo ini di samping bisa bercerita. Saya meminta bantuan beliau kan untuk berkeliling melakukan sosialisasi kepada grup-grup ketoprak untuk kemudian mulai merubah skrip lah, merubah lakon gitu ya. Ini ngapunten, itu ada lakon ketoprak judulnya tuh Kalinyamat loh. Dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun itu di pantai utara. Itu yang kasih tahu saya teman-teman ketoprak Balekambang yang bukan orang-orang Jepara. Sedih kan kita. Iya. Dan ini kan PR-nya, jadi tantangan adalah bagaimana mengembalikan lagi nih. Sekarang sebetulnya bukan mengembalikan lagi, mengklarifikasi, mengklirkan. Okay. Otomatis dengan kita sudah berhasil mengajukan beliau sebagai membuktikan ketokohan dan kepahlawanannya, itu harusnya gugur. Nah, bagaimana kemudian kita sekarang di luar Jepara menyuarakan ini? Kita juga dibantu, salah satu yang juga cukup membantu adalah Habib Lutfi, yang beliau juga banyak berbicara dengan para tokoh-tokoh agama, menjelaskan sebetulnya silsilah beliau ini keturunan siapa, dan bahwa apa yang dimitoskan itu mitos buruk ya tentunya ya di luar wilayah Jepara adalah hal yang memang dilakukan oleh ya biasa lawan-lawan politik yang kemudian ingin menegasi keberadaannya. Oke, Bu, ini Bu, untuk generasi muda ini, pasti kan banyak yang nggak tahu juga soal Ratu Kalinyamat ini. Harapan Ibu sendiri bagaimana? Kalau yang di Jepara ya, pasti tahu. Sebetulnya yang harus menjadi pelajaran atau harus dipetik pelajaran bagi kita semua adalah menjelaskan kepada generasi muda menjelang abad 16 itu kan 1990-an sudah menjelang akhir abad 16, Jepara punya pemimpin perempuan yang pada saat itu sudah punya visi melebihi zamannya, mampu memimpin, dan yang paling penting adalah bela negara. Ya, beliau berhasil menjaga wilayah dengan membuat pertahanan sedemikian rupa sehingga Portugis tidak bisa masuk ke wilayah ke Nusantara. Karena dia nggak sendirian, dia berhasil melakukan mobilisasi kerajaan-kerajaan yang berada di pantai utara, mulai dari bukan hanya di pantai utara ya, tapi mulai dari Ambon, dari Maluku di Hitu sampai dengan Aceh, untuk bersama-sama bersiaga. Kemudian hasil penelitian dari kawan-kawan tim peneliti menarik sekali. Bagaimana nanti bisa bertemu, ini ada Pak Irwansyah juga yang bercerita bagaimana kapal-kapal kemudian itu bertemu di tengah jalan, sama-sama menyerang Malaka, kemudian mampu melakukan blokade Brest. Memang tidak pernah mampu mengalahkan Portugis, tapi selama beliau hidup, Portugis tidak berhasil masuk ke wilayah perairan kita. Oke, padahal biasanya stereotip dari masyarakat juga perempuan itu kan pasti dianggap remeh di peperangan. Justru ini Ratu Kalinyamat kebalikannya. Dia ada di depan.
Dia dari depan, dia mampu menjadikan Jepara sebagai bandar. Bukan hanya bandar perdagangan saja, tetapi mampu membangun industri perkapalan, bukan kapal biasa, kapal perang loh. Nah, setelah Belanda masuk, industri perkapalannya kan memang mati karena kemudian kita dilarang membuat kapal-kapal besar. Tapi pada waktu itu beliau udah bisa bikin kapal dengan tonase besar yang mampu mengangkut ratusan orang. Gitu. Dan itu Ratu Kalinyamat. Dan itulah Ratu Kalinyamat sebagaimana yang ditulis dan berhasil ditemukan oleh kawan-kawan setelah diteliti dan telah bahwa memang betul ya. Ya memang ternyata. Jadi zaman dulu itu para misionaris itu kalau pergi dia tidak hanya mendampingi secara spiritual. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab membuat catatan. Membuat catatan yang perjalanan yang kemudian dilaporkan kepada raja. Dan dari catatan-catatan itulah dibaca dapat diketahui bahwa Kalinyamat itu sangat ditakuti. Betul-betul ditakuti. Oke, Bu, ini kan sudah jadi pahlawan nasional sekarang. PR-nya nggak cuma di Jepara aja, bahkan dari pemerintah pusat dan semuanya juga. Untuk membawa Ratu Kalinyamat ini memang benar-benar dipercaya dari masyarakat juga. Nah, action apa yang harus dilakukan ini, Bu? Saya kira yang pertama harus dilakukan kami sendiri dari Yayasan Dana Bakti Lestari bersama-sama dengan para inisiator. Pada waktu itu ada Pusat Studi Kalinyamat, kemudian ada Yayasan Lembayung, juga tentunya yayasan yang membawahi makam Kalinyamat ya, Sultan Lirin dan Pemda, dan sudah mulai melakukan banyak sekali edukasi menggunakan media-media. Mas, kebetulan saya sendiri kan profesional dulunya ya di media group. Jadi kalau kita kembalikan bahwa di level nasional saja kita sudah bisa bergerak, tentunya seharusnya semua yang ada di Jepara juga bisa mulai menggerakkan. Dan terutama itu tadi loh, karena ketika kita berjuang, salah satu tantangannya tidak semua bisa menerima. Jawa di arah timur, Jawa Tengah ke arah timur tuh Pati, Blora, Rembang nggak bisa, karena mereka kan anak keturunan Arya Penangsang. Dendam itu masih ada, itu biasa seperti kita sekarang kalau lihat orang Korea lawan orang Jepang gitu misalnya ya, orang Cina lawan orang Jepang gitu, kebencian seperti itu ada, atau melawan Korea gitu, itu masih ada. Walaupun itu pelampau ya, Bu ya. Dendam-dendam seperti itu masih ada, dan itu kan sama ketika kemudian dinafikan keberadaannya, kemudian yang terjadi, yang diangkat adalah nggak usah jauh-jauh perang antara Pasundan dengan Majapahit, itu sampai hari ini masih bukan hanya legenda, itu masih terjadi, masih ada kepercayaan yang kemudian perang Bubat ya waktu itu ya, yang membuat kebencian antar suku yang kemudian dipelihara, itu kan sebetulnya menciptakan itu kan penjajah yang masuk menggunakan sentimen-sentimen yang ada dipelihara untuk memecah belah kita. Oke, Bu, berarti kan ini tantangannya ini kan tadi meluas ya, semua dapat peran, terutama media juga punya peran. Harus justru media punya peran, harus berperan. Untuk menggiring opini ini menjadi benar lagi gitu, nggak belok lagi gitu, Bu. Terakhir nih, satu kata untuk Ratu Kalinyamat apa, Bu? Monggo. Di sini. Nggak bisa satu kata kalau beliau. 3 deh, Bu. Saya tambahin deh. Perempuan ya susah ya menggambarkan dengan satu kata ya. Oke, kalau cuma dibilang kalau dibilang satu kata, saya hanya ingin mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat itu dahsyat. Dahsyat. Oke, luar biasa sekali ini Bu Reri. Terima kasih Bu Reri sudah menemani kita di Catatan Sang Jurnalis ini. Sudah mau mampir. Ya. Oke, semoga nanti juga perjuangannya teman-teman, perjuangannya tim juga terbayar dengan kembalinya Ratu Kalinyamat, ceritanya sesuai cerita aslinya seperti itu. Saya rasa perjuangan kita semua, perjuangan keluarga besar seluruh masyarakat Jepara hari ini sudah secara formal pemerintah Republik Indonesia mengakui, dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo juga sudah memberikan penghormatan. Saya rasa ini kehormatan buat kita semua. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Ibu Reri selaku Wakil Ketua MPR RI. Ya. Pemirsa masih bersama kami di Catatan Sang Jurnalis. Di sebelah kanan saya ini ada perwakilan dari masyarakat juga ya Pak ya. Ada Pak Pratikno
Ini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Bapak, apa kabar Pak? Ya, baik, terima kasih. Selamat datang di Catatan Sang Jurnalis Pak. Iya, selamat. Pak, ini kan momennya masih syukuran dan juga istilahnya apa ya? Perayaan mungkin ya Pak ya, atas penganugerahan dari Ratu Kalinyamat ini menjadi pahlawan nasional. Bapak melihat hal tersebut seperti apa? Ya, kami mewakili masyarakat Jepara ya, Kak, ya. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi jalan atas petunjuk beliau. Ya, alhamdulillah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh Bu Haja Lestari Murdiat yang telah menginisiasi Ratu Kalinyamat diperjuangkan menjadi pahlawan nasional karena beliau meyakini bahwa Ratu Kalinyamat adalah pantas dan mendapatkan gelar walaupun halangan bertubi-tubi. Prosesnya panjang ya Pak ya. Tapi dengan keteguhan dan semangat beliau, alhamdulillah tanggal 10 November diberi anugerah gelar pahlawan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami selaku masyarakat Jepara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga apa ya, sebagai wakil rakyat ya, kami kadang berpikir Ibu Reri ini bukan asli Jepara. Tapi beliau begitu semangatnya memperjuangkan Ratu Kalinyamat ya Pak. Iya, walaupun prosesnya yang panjang, yang Mbak E ikuti tadi kan. Nah, itu. Ini saya berpikir jangan-jangan Ibu Reri ini adalah ya mungkin titisan Ratu Kalinyamat atau bagaimana ya kira. Karena saya sendiri yang warga Jepara itu melihat syarat untuk mencapai apa gelar pahlawan nasional itu ya begitu sulitnya. Tapi beliau bisa memenuhi itu ya Pak ya, meskipun berkelok-kelok jalannya, harus nunggu lama dulu gitu ya Pak. Serpian sejarah yang beliau kumpulkan sedikit demi sedikit untuk memenuhi syarat sekunder dan primer ini luar biasa. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah dianugerahkan pahlawan nasional, yang bangga bukan cuma Jepara aja, tapi Indonesia nih. Indonesia bangga punya Ratu Kalinyamat gitu ya Pak ya. Oke, kemudian nih Pak, ajakan dan masyarakat tuh harus seperti apa sih Pak setelah ini gitu? Ya, menurut kami masyarakat Jepara pertama ya harus mengucapkan terima kasih kepada perjuangan Ibu Lestari Murdiat sebagai pembina Yayasan Dharma Bakti Lestari, dan yang terpenting adalah terinspirasi jiwa-jiwa perjuangan Ibu Ratu Kalinyamat yang dimana corok Jawa nisbate kaum perempuan tapi memperjuangkan kewilayahan tadi ya, membangun poros maritim, kekuatan militer angkatan laut yang bersama dengan beberapa provinsi yang lain. Ini luar biasa lah semangat Ibu Nyai Ratu Kalinyamat itu ya. Menurut kami masyarakat Jepara harus benar-benar bangkit mengembalikan Jepara pada kejayaan masa lalu itu, karena Jepara ini kan ya bisa dibilang nun sewu mungkin industri mebel apa mulai menurun lah. Kebangkitan ini harus kita terinspirasi bahwa saya meyakini gelar pahlawan yang diberikan ini akan membangkitkan semangat masyarakat Jepara untuk bangkit jaya lagi. Oke, dan tentunya untuk Jepara ini lebih maju lagi gitu ya Pak ya. Semua sektor, karena Nyai Ratu itu dulu kan termasuk apa ya, saudagar ya, pedagang. Nah, Jepara ini harus mewarisi dagang beliau ini yang bisa ekspor mebel apa ini. Saya meyakini ada benang merah dengan apa Nyai Ratu itu, tidak mungkin tidak ada benang merahnya kira-kira itu. Oke Pak, ini tadi kan disebutkan juga kalau sudah dianugerahkan gelar pahlawan nasional, jadi PR juga untuk pemerintah. Nggak cuma Jepara tapi pusat juga, dan kita semua punya peran di situ. Nah ini untuk pemerintah Jepara sendiri nih, PR-nya apa Pak setelah ini Pak? Harusnya seperti apa nih? Ya, PR pemerintah Jepara ya harus mensosialisasikan ini, memberi
semacam pendidikan muatan lokal ya, kepada anak-anak SD ini harus diberikan sejarah ini biar masuk ke relung anak-anak SD ini, biar tidak disimpangkan oleh hal-hal cerita yang lain. Jadi ini anak-anak ini harus benar-benar tahu sejarah. Dan saya berharap pemerintah daerah segera mengumpulkan guru-guru sejarah di Jepara ya, untuk memberi pendidikan sejarah ini. Ini penting untuk meluruskan sejarah lagi ya Pak ya. Sambil ini kan, kalau tidak itu ya nanti anak-anak sekolah ini tidak tahu, karena ya maaf ya, anak-anak ini kan tidak begitu mendalami sejarah. Dengan tergerusnya pendidikan teknologi inilah ini tidak boleh itu meninggalkan sejarah. Harus pemerintah daerah berkewajiban kerjasama dengan Dinas Pendidikan Jepara untuk mengumpulkan para guru-guru sejarah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada anak-anak. Saya rasa itu. Ini memang tujuannya itu untuk memperkaya literasi terkait Ratu Kalinyamat itu tadi ya Pak ya. Oke, Bapak terima kasih telah bersama kami dalam catatan sang jurnalis ya Pak ya. Oke, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pak Pratikno ini selaku wakil dari DPRD Kabupaten Jepara untuk Anda. Pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita mengikuti bersama bagaimana prosesi arak-arakan penganugerahan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional, yang tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari sosok Ratu Kalinyamat ini yang dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Jangan pernah membiarkan sejarah ini terlupakan, karena ia adalah warisan bagi generasi mendatang. Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Sarnanti dan juru kamera Untung Sofa serta Febri Nugroho pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.